Shalom, selamat pagi. Suatu sukacita dapat saya kembali menyapa kita pada kesempatan di pagi hari ini. Bersyukur buat Tuhan Yesus karena kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi di dalam kehidupan kita. Bersyukur perlindungan dan penyertaan Tuhan yang selalu nyata di dalam kehidupan kita, di sepanjang perjalanan kehidupan kita. Dan bersyukur juga buat Tuhan karena Tuhan telah membangunkan kita di pagi hari dengan tidak kurang satu apapun. Tuhan selalu memberikan yang terbaik bagi kita. Puji nama Tuhan, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Firman Tuhan yang saya ambil dengan tema kebaikan adalah mengasihi orang lebih dari yang pantas mereka dapatkan. Kebaikan adalah mengasihi orang yang lebih dari pantas yang mereka dapat. Puji nama Tuhan. Kita bisa baca bersama-sama di dalam Injil Lukas yang ke-6 ayatnya yang ke-29. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Puji nama Tuhan. Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tindakan kebaikan yang paling sederhana jauh lebih kuat daripada 1000 kepala yang membungkuk dalam doa. Kebaikan dalam perkataan menciptakan keyakinan, kebaikan dalam pikiran menciptakan kedamaian. Kebaikan dalam memberi menciptakan kasih. Puji nama Tuhan. Di dalam Lukas 6 ayatnya yang ke-30 sampai 31. Di situ berkata, "Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka." Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jangan kalkulasi untung dan rugi dalam berbuat baik. Saya sekali lagi sampaikan kepada kita semua, jangan kalkulasi untung dan rugi dalam berbuat baik. Sebab kebaikan ada dalam kekuatan kita, sekalipun tidak ada kesukaannya, karena kebaikan bukanlah kebajikan, tetapi kewajiban bersama untuk hidup saling mengasihi. Jadi berbuat baik dan selalu mengasihi orang lain. Lukas 6 ayat 32 sampai 33. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang-orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada kesempatan ini lakukan sesuatu untuk orang lain bukan karena siapa mereka atau apa yang mereka lakukan sebagai balasannya, tetapi karena kasih yang Tuhan ajarkan kepada kita.
kasih yang Tuhan ajarkan kepada kita. Oleh sebab itu kita wajib berbuat baik kepada orang lain. Lukas 6 ayatnya yang ke-34. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Puji nama Tuhan. Banyak orang yang bocelie, yang tidak tahu berterima kasih. Sudah ditolong dan dibantu, bukannya berterima kasih, malahan memaki-maki kita dengan curlasnya. Itu sebabnya dalam perbuatan kebaikan kita harus memilih hati untuk tidak pernah mengharapkan rasa terima kasih. Lukas 6 ayat 35. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak Allah yang maha tinggi, sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang yang jahat. Orang-orang baik lebih baik kepada musuhnya ketimbang orang-orang jahat kepada temannya. Jadi latihlah kebaikan sepanjang hari kepada semua orang, maka kita dan sudah merasakan suasana surga di dalam hidup kita sekarang juga. Lukas 6 ayat 36. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu murah hati. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada akhirnya pelajaran dari Sang Pemilik Kasih, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang telah rela memberikan segalanya, bahkan nyawanya sendiri untuk menebus kita dari dosa. Itu wujud kasih yang telah kita terima. Jika kita telah menerima kasih yang demikian besarnya, lakukan kepada semua orang sebagaimana Tuhan telah memberikan teladan pada kita. Puji Tuhan, demikian renungan singkat kita di pagi hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang telah Engkau nyatakan bagi kami Tuhan, dengan tema kebaikan dalam mengasihi orang lebih dari pantas mereka dapat. Puji Tuhan. Berkati setiap aktivitas kami di pagi hari ini Tuhan. Lindungi sertai kami Tuhan. Engkau menjadi tiang awan dan tiang api bagi kami Tuhan, di sepanjang perjalanan kehidupan kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari semua, demikian renungan kita di pagi hari ini. Tuhan Yesus dapat memberkati kita semua. Shalom.